Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011 3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, tentang sifat dan contoh aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Untuk umur manfaatnya ini, periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas. Adapun untuk sifat atau ciri-ciri aset tetap, yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua ini merupakan salah satu alasan mengapa aset tetap harus disusutkan, karena biaya penyusutan ini merupakan alokasi dari biaya penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya secara sistematis dan teratur. Dan yang ketiga, jumlahnya cukup material. Terus, adapun dari contoh aset tetap, ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk bisa dilihat ataupun bisa diraba. Contohnya seperti tanah yang di atasnya dibangun gedung kantor, pabrik atau rumah. Tanah ini biasanya tidak disusutkan. Terus ada juga gedung yang termasuk pagar, lapangan parkir, taman, mesin-mesin, peralatan, dan lainnya. Terus yang ketiga ada sumber alam seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan hak pengusahaan hutan. Terus ada pun yang tidak termasuk dalam aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa diraba. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial, termasuk biaya pendirian. Adapun untuk audit objektif atau tujuan pemeriksaan aset tetap, yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan pasti keuangan betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam 1 tahun betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Terus yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap di laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Adapun tentang prosedur pemeriksaan aset tetap, prosedur audit ini yang akan disebutkan berikut ini berlaku untuk repeat agreement sehingga diterbitkan. Adapun untuk prosedur audit atas aset tetap ini, yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. Terus yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap. Terus yang berisikan saldo awal. Terus yang ketiga, periksa voting dan cross votingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Yang keempat, vouch penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Terus yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap.
Yang keenam, periksa bukti kepemilikan aset tetap. Untuk tanah gedung, periksa sertifikat tanah dan IMB, serta SIPB atau surat izin penempatan bangunan. Terus yang ketujuh, pelajar dan periksa apakah capitalization policy dan description policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedelapan, buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditure tetap dicatat sebagai revenue expenditure. Kesembilan, periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. Terus yang ke-10, tes perhitungan penyusutan. Cross reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan di perkiraan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. Yang ke-11, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Yang ke-12, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Yang ke-13, untuk construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Yang ke-14, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah akun treatmentnya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Yang ke-15, periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit di bank. Dan yang terakhir, periksa penyajiannya dalam laporan keuangan. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.